Om Swastiastu. Namun Satkerti Luke Bali, mewujudkan Bali era baru. Halo sahabat, saya Ketut Karyawan. Sudah siap belajar menyenangkan hari ini? Pada video kali ini kita akan membahas salah satu konsep fisika, yaitu tentang elastisitas. Sahabat, tanpa kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari banyak benda-benda di sekitar kita yang menerapkan konsep elastisitas. Nah, di manakah biasanya sahabat menemukan penerapan konsep elastisitas tersebut? Mari kita simak video berikut. Kak, kenapa ketika kita melewati jalan berlubang tadi, guncangannya hampir tidak terasa ya? Oh, itu karena pada sepeda motor ada komponen yang namanya shock breaker. Terus? Nah, shock breaker itu menggunakan pegas yang bersifat elastis yang dapat meredam guncangan tadi. Oh gitu ya? Iya. Kalau kita simak video tadi, ternyata konsep elastisitas mempunyai peran yang cukup penting dalam kehidupan kita. Nah, di sini tentunya sahabat diharapkan bisa menemukan penerapan konsep elastisitas yang lain. Nah, sahabat, apa sih sebenarnya elastisitas tersebut? Bagaimana kaitan elastisitas dengan benda-benda tadi? Mari kita bahas secara satu persatu. Yang pertama adalah pengertian elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk atau ukuran semula setelah gaya luar yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan. Nah, dari sifat elastisitas tersebut, kita mengenal dua jenis benda. Benda apakah itu? Nah, yang pertama adalah benda elastis. Benda elastis adalah benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya luar yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan. Apa saja yang termasuk benda elastis? Benda elastis contohnya adalah karet gelang, gas, ban, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah benda tidak elastis, atau sering disebut dengan benda plastis. Maksudnya adalah benda yang tidak bisa kembali ke bentuk semula setelah gaya luar yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan. Contohnya adalah plastisin, kemudian tanah liat, dan lain-lain. Oke sahabat, tadi kita sempat singgung tentang pengaruh gaya luar. Nah, bagaimanakah pengaruh gaya luar terhadap benda-benda elastis tadi? Pengaruh gaya luar terhadap benda-benda elastis tadi itu dapat menyebabkan terjadinya yang pertama adalah stres atau tegangan. Nah, apa itu tegangan atau stres? Nah, misalnya kita memiliki sebuah benda elastis berbentuk silinder dengan luas penampang A. Kemudian benda tersebut kita berikan gaya F. Nah, gaya F tadi menyebabkan benda mengalami tegangan atau stres. Semakin besar gaya F yang kita berikan pada benda, semakin besar juga tegangan yang dialami oleh benda tersebut. Nah, besarnya tegangan atau stres itu dirumuskan dengan tau sama dengan F per A, di mana tau adalah tegangan atau stres dalam Newton per meter persegi, kemudian F adalah gaya dalam Newton, dan A adalah luas penampang benda dalam meter persegi. Yang kedua adalah strain atau tegangan. Nah, kita ambil contoh benda tadi. Misalnya sebuah benda dengan panjang mula-mula L0, kemudian luas penampangnya A, kita beri gaya sebesar F. Nah, gaya tadi dikatakan menyebabkan benda mengalami stres atau tegangan. Nah, tegangan tadi menyebabkan benda mengalami pertambahan panjang sebesar dkl. Karena adanya tegangan atau stres menyebabkan benda mengalami strain atau regangan. Nah, berapakah besarnya regangan tersebut? Tegangan dirumuskan dengan E kecil sama dengan delta L per L0, di mana E kecil adalah tegangan tidak memiliki dimensi, kemudian delta L adalah pertambahan panjang benda dalam meter, dan L0 adalah panjang benda mula-mula dalam meter. Konsep yang ketiga adalah modulus Young atau modulus elastisitas.
Modulus yang adalah ukuran ketahanan suatu benda yang mengalami perubahan bentuk atau ukuran ketika diberikan gaya. Berapakah besarnya nilai modulus elastisitas atau modulus yang? Besarnya nilai modulus yang itu diperoleh dari perbandingan nilai stres atau tegangan dengan nilai strain tegangan. Jadi E besar itu sama dengan tau per E kecil. Nah, jika kita masukkan nilai tegangan atau tegangan, kita dapatkan nilai modulus elastisitas atau modulus yang sebesar E sama dengan F kali L0 per A kali delta L. Nah, di mana di sini E besar ini adalah menyatakan modulus elastisitas dalam Newton per meter persegi. Nah, sahabat, agar lebih memahami materi tadi, mari kita coba dengan contoh soal. Soal yang pertama, seutas kawat sepanjang 1 meter ditarik dengan gaya 4 Newton, luas penampang kawat adalah 2 mm persegi, dan nilai modulus elastisitasnya 10/10 Newton per meter persegi. Nah, hitunglah pertambahan panjang kawat. Nah, dari soal tadi diketahui di sana adalah panjang kawat mula-mula L0 1 meter, kemudian gaya F 4 Newton. Nah, luas penampang kawat A sama dengan 2 mm persegi, kemudian nilai E 10/10 Newton per meter persegi. Ditanyakan adalah delta L atau pertambahan panjang kawat. Nah, dari soal itu dapat kita jawab dengan menggunakan persamaan E sama dengan F kali L0 per A kali delta L. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilai tadi. Setelah dimasukkan nilai tadi, didapatkan delta L itu sama dengan 2 kali 10⁻⁴ meter. Jadi, pertambahan panjang kawat tersebut adalah 2 kali 10⁻⁴ meter. Oke, sahabat. Nah, demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semua. Akhir kata, saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.